Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami hari ini. Dan tak lupa juga kami mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Rizka Febrianti Said, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Nabila Ade Rizky Sudirman, yang kedua Nurfadila Rahmi, yang ketiga Suci Wulandari, yang keempat saya sendiri Rizka Febrianti Said, yang kelima Umraini T. Adapun materi yang akan dibahas untuk kelompok 2 yaitu yang pertama pengertian perusahaan, yang kedua tempat kedudukan dan letak perusahaan, yang ketiga perusahaan dan lembaga sosial, yang keempat berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan, yang terakhir pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungannya. Baik, saya mempersilahkan Nabila untuk mempresentasikan materi pertama mengenai pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan yang memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Kansil 2001, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, untuk tujuan memperoleh kegiatan atau laba. Sedangkan menurut Murti Sumarni 1987, perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, dengan tujuan memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Suci Wulandari untuk mempresentasikan materinya mengenai tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut yang pada umumnya dipengaruhi oleh faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Letak perusahaan ialah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisiensi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan biaya. Jenis letak perusahaan. Yang pertama itu terikat dengan alam. Perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang pada umumnya terletak di daerah faktor produksi alamnya, seperti perusahaan timah, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Yang kedua adalah terikat sejarah. Perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Yang ketiga adalah terikat pemerintah. Perusahaan ditentukan pemerintah atas dasar pertimbangan keamanan politik, kesehatan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah dipengaruhi faktor-faktor ekonomi. Yang pertama itu ketersediaan bahan mentah, yang kedua itu ketersediaan tenaga air, yang ketiga itu ketersediaan tenaga kerja, dan ketersediaan modal, kemudahan transportasi, serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Umraini T untuk mempresentasikan materinya mengenai perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan didirikan perusahaan yaitu tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Tujuan sosial perusahaan memperhatikan keinginan investor dan karyawan. Perusahaan sebagai sistem. Perusahaan adalah suatu sistem karena merupakan kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai ketertentuan antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Sifat sistem perusahaan yang pertama yaitu kompleks, beragam, dinamiks, saling tergantung sebagai suatu kesatuan atau unit.
Fungsi-fungsi perusahaan. Yang pertama, fungsi operasi yang terdiri dari pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi, dan komunikasi, pelayanan umum dan undang-undang, dan fungsi operasi penunjang. Yang kedua yaitu fungsi manajemen. Ya, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pengendalian. Adapun ciri-ciri perusahaan yang pertama, operatif, koordinatif, regular, dinamis, dan formal. Lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata, cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Ada pula fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang sikap dalam menghadapi masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, menjaga keutuhan dari masyarakat sebagai paduan masyarakat dalam mengawasi tingkah laku anggotanya. Untuk materi selanjutnya mengenai berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan akan dipresentasikan oleh Nurfadilah Fahmi. Berbagai macam lingkungan perusahaan dan pengaruhnya. Lingkungan perusahaan terbagi dua, yaitu lingkungan umum perusahaan, yang terdiri dari politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Yang kedua, lingkungan khusus perusahaan, yang terdiri dari penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Dan yang terakhir, materi mengenai pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungannya akan dibawakan oleh Nabila. Saya persilahkan. Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Pendekatan yang dilakukan dalam melihat bisnis dan lingkungan adalah dengan cara melihat tempat kedudukan dan perusahaan, mengenai jenis-jenis lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Pada awalnya, pendekatan ini dilakukan dengan berorientasi pada produsen yang berarti semua produk apa saja akan terjual. Tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambah ketatnya persaingan antar pengusaha, maka orientasinya berubah menjadi kepada konsumen. Baik, dari hasil presentasi materi kelompok kami, saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu organisasi, produksi atau bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi ataupun kegiatannya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.